Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman Kato, bertemu kita dalam Kato Podcast berbagi inspirasi. Pada episode kali ini, kita akan menelaah, menyelami, dan mengkritisi 100 hari kerja Bupati Pasaman bersama sesosok orang yang akrab dengan jargon politik tanggung jawab. Beliau merupakan juru bicara Bupati Pasaman. Ini dia telah hadir di studio kita, Uda Donizar. Benar ya Uda ya? Ya, Oke, Chris. selamat datang Uda di studio kita. Gimana kabarnya hari ini Uda? Alhamdulillah, Chris. Sekarang Alhamdulillah, sehat. kesibukannya fokusnya apa Uda? Tapi perbaiki dulu lah ya, sedikit tentang 100 hari. Oke. Pertama, sekarang belum 100 hari lah ya. Belum menjelang ya Uda ya? Jadi kalau nggak salah 100 hari itu di 10 September ya. 10 September. 10 September. Sekarang dari proses menuju 100 hari. Oke. Yang pertama, yang kedua mungkin bukan juru bicara, Chris, tapi mungkin lebih pada posisi hari ini kita dari kesepakatan itu ada membentuk semacam tim lah, Yes. tim yang kami namakan tim itu tim percepatan Pasaman Bangkit. Artinya tim ini terdiri dari beberapa orang. Yang pertama itu kita lihat kebutuhan ini karena transisi, Chris. Oke. Transisi kepemerintahan dari yang lama dengan yang baru. Setelah itu menyamakan persepsi, visi dan misi, arah terkait dengan pemerintahan yang baru sekarang ini, sehingga progol-progol yang disampaikan di saat kampanye itu bisa kita memastikan bahwa di dalam 100 hari ini pondasinya itu telah terbentuk bagi yang untuk jangka panjang dan bagi yang memang bisa dieksekusi, langsung dieksekusi dalam 100 hari ini. Sehingga kita dari tim percepatan itu artinya membantu posisi kepala daerah, bupati dan wakil bupati agar betul-betul bisa memastikan kepada masyarakat Pasaman semua yang mereka sampaikan di saat berkampanye itu bisa terrealisasi. Kira-kira ini lurusnya sedikit, Chris. Ya, berarti bisa dikatakan Uda ini adalah yang memotori untuk tim Pasaman Bangkit. Bagian lah. Bagian Dari tim percepatan. Jadi dari tim percepatan ini, Chris, kita bisa melakukan konsolidasi rapat dan hari ini kebetulan rapat yang ke-8 baru selesai, rapat yang ke-8 terkait dengan proses percepatan ini. Oke, baik. Jadi sebelum kita melangkah lebih jauh nih udah, kita dari yang ringan-ringan aja dulu. Boleh. Jadi mungkin pemirsa Kato atau masyarakat Pasaman atau Sumatera Barat pada umumnya mungkin mengenal Uda sebagai anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat. Udah dua periode udah ya? Masuk 2. Alhamdulillah, Masya Allah. Pertanyaan kami di awal, apa sih sebenarnya titik balik atau yang memicu, saya harus masuk politik nih. Ya. Nah, mungkin ada beberapa dari kita backgroundnya berbeda-beda yang menjadi titik baliknya. Kalau udah seperti apa memutuskan awalnya masuk dunia politik? Ya, yang ringan-ringan. Ringan-ringan. Jadi dulu itu 2014 awalnya masuk politik, itu masuk di pemilu lah, mengartikan masuk politik karena pemilu ya, caleg ya, menjadi calon anggota legislatif lah di tahun 2014. Itu masuk di DPRD kabupaten di Pasaman. Kabupaten dulu ya? Kabupaten, tapi gagal. Gagal 2014, 19 maju provinsi, baru masuk periode pertama. Awalnya itu pertama melihat kalau sebelum jadi bagian dari politik itu saya berada di pengusaha lah, di properti. Cuma saya melihat kalau di pengusaha kita mungkin untuk mencari uang itu bisa maksimal lah. Tanpa kita dibebani oleh tanggung jawab yang banyak. Paling kuat tanggung jawab itu keluarga lah ya, keluarga, karyawan dan seterusnya. Tapi di saat proses itu, Chris, dilihat untuk
kemaslahatan dan bermanfaat bagi banyak orang itu mungkin di pengusaha itu tidak maksimal banyak uang, tapi kita kan tidak berani bangun masjid atau bantu masjid 200 masjid. Iya, benar. Kita bantu TPA, MDA atau bantu bikin kebijakan kan tidak bisa. Iya. Karena ranah kita kan ranah pengusaha. Mungkin kita bisa bantu bagian dari zakat Iya, dan seterusnya. Nah, dilihat dari politik ini, itu saya melihat satu tanda tangan bagi penguasa itu bisa merubah hajat hidup orang banyak. Benar. Kasarnya jembatan terpendek ke surga itu bisa politik. Jembatan terpendek ke surga. Karena kalau kita lakukan contoh hari ini, saya lihat ya di proses kita balikan pembuktian di hari ini. Iya. Itu satu tanda tangan bupati itu bisa memberikan bantuan untuk anak-anak yang baru masuk sekolah itu hampir di angka 3.000 orang. Iya. Yang sudah launching kemarin. Bantuan seragam gratis. 200.000 per orang untuk SD, 300.000 per orang untuk SMP. Itu kan satu kebijakan. Iya, benar. Nah, tanpa politik mungkin kita tidak bisa masuk ke ranah itu. Iya, Jadi kalau ditanya kilas balik kenapa? Karena di sini rasanya lebih banyak kebermanfaatan yang bisa kita berikan di politik ini. Bisa dikatakan keterjangkauan umat lah ya, masyarakat itu lebih luas ketimbang hanya kita sebagai pengusaha, itu paling untuk karyawan kita, dan itu sangat terbatas sekali. Terbatas. Jadi udah juga dikenal sebagai orang yang mempopulerkan istilah politik tanggung jawab. Oh ya. Nah, sebenarnya apa sih yang udah maksud politik tanggung jawab, dan jargon ini bagaimana implementasi atau manifestasinya ke gaya politik udah atau cara mengambil kebijakan atau kesehariannya gitu? Ya, jadi dari politik tanggung jawab kan satu hal lagi, kalau di setiap pemilu itu kan politik uang. Ya, money politik. Money politik kan. Nah, politik uang, money politik, politik yang memang sangat praktis yang kita mempergunakan uang untuk bertransaksi suara. Iya. Nah, lawan dari politik uang ini politik tanggung jawab. Kalau uang ibaratnya putus, ya kan, hubungan itu putus di saat si pemberi uang, si pemain politik memberi uang kepada masyarakat untuk dipilih. Sama seperti orang, ibu-ibu pergi ke pasar beli beras, setelah beli beras dia pulang, ditinggalkan uang 20.000, dikasih beras 1 kantong, masyarakat pulang. Tidak pernah si penjual beras datangi rumah. Iya. Untuk menanyakan, Bu, itu berasnya udah dimasak belum, dikasih siapa belum, atau bagaimana? Kan nggak pernah, karena proses itu transaksi, transaksional, dan akhirnya terputuslah hak dan kewajiban. Transaksi hilang, nggak ada lagi. Nah, itu yang politik uang. Nah, politik. Dicoba dari awal masuk politik itu, Chris, dicoba untuk membentuk politik tanggung jawab. Artinya kita tidak mempergunakan uang, tapi kita mempergunakan pengganti uang itu. Saya coba dulu kartu sahabat, kartu sahabat Dunizar. Jadi pengganti uang itu. Kalau uang putus, kalau kartu sahabat itu bisa sampai 1 periode itu habis. Inilah bentuk dari tanggung jawab. Apa yang diberikan ke kartu sahabat? Kartu sahabat itu menjadikan tali, kan kalau kami anggota DPRD itu sumpah jabatan kepada konstituen yang ada di daerah pemilihan. Tanggung jawab moral kami kepada konstituen yang ada di daerah pemilihan. Konstituen ini diartikan kan pemilih. Jadi kami bertanggung jawab kepada orang yang memberikan suara kepada kami. Nah, untuk jelas siapa orangnya, jelas bentuk pertanggungjawaban, pakailah kartu sahabat. Dari 2014, 19 sampai 2024 kemarin. Nah, dari bentuknya seperti apa konkretnya? Dari kartu sahabat dibikinlah rumah singgah. Rumah singgah sahabat Dunizar. Itu sudah ada di Padang. Itu dari tahun 2017-an, sebelum menjadi anggota DPRD lah. Itu bikin rumah singgah. Guna rumah singgah apa? Itu semua orang yang memberikan hak suara itu silakan pergunakan rumah singgah itu. Rumah singgah itu sebenarnya dibiayai memang dari bagian dari
gaji yang didapat. Kita kontrak rumah, kita biayai listrik, air dan seterusnya, Operasionalnya ya. operasional. Dan silakan bagi masyarakat yang memang mempunyai kebutuhan ke Padang, sakit, tes TNI, Polri, ada orang mau wisuda, anak-anak mau cari tempat kos dan seterusnya. Iya, iya. Semua kebutuhan. Nah, awalnya itu 2019 itu syaratnya pakai kartu sahabat. Kartu sahabat. Tapi sejak 2024 kemarin sudah tidak lagi. Jadi semua masyarakat Pasaman yang ada kebutuhan ke Padang dan butuh tempat singgah, tempat mandi, tempat istirahat, itu sudah bisa ke rumah singgah sahabat Rumah Nurhizat. singgah, ya. Jadi kira-kira kalau pertanyaan bentuk tanggung jawab di mana? Salah satunya rumah singgah. Rumah Itu singgah. bentuk tanggung jawab. Melalui kartu Karena kita sahabat. kan nggak bayar. Iya, iya. Benar. Nah, berarti kita harus siap, Chris. Iya, Dalam 5 tahun kita harus siap menjadi bagian dari tempat mereka mewakilkan suara, memberikan amanah. Jadi sampai mengadu lah. Iya, iya. Nah, sampai mengadu dan kita siap untuk tapi saja mengadu tiok sobok minta putih tentu dah kalau. Tapi kalau PT transaksinya terputus. Ya, transaksi Money betul. politik itu anti klimaksnya atau perlawanannya jadi politik tanggung jawab, Politik bukan tanggung money jawab. politik. Ya. Secara tak langsung itu membentuk jembatan hati, bisa dikatakan seperti itu, antara Uda dengan pemilih yang Ya. waktu itu. Luar biasa. Nah, ini udah. Kalau dilihat Uda ini kalau dari segi wajah masih muda ini. Wajah. Nah, masih muda. Nah, mungkin Pasaman khususnya kesininya saya rasa makin banyak anak muda yang mulai menganggap politik itu penting. Ya. Nah, atau bahkan mencoba untuk terjun aktif di dunia politik. Udah mulai angkanya udah mulai naik. Gitu. Apa sih sebenarnya pesan kepada anak-anak muda yang mulai mencoba atau peduli dengan politik? Karena udah balik dari situlah bahasa kita. Nah, apa kira-kira udah? Alhamdulillah, Chris, dari 2019 itu diperhatikan ya dengan pemilu 2024 betul. Ya. Partisipasi anak muda itu mulai naik lah untuk 2024 itu memang terasa. Alhamdulillah, berarti kan rasa bahwa politik ini penting, perasaan itu sudah masuk ke jiwa-jiwa yang muda. Jadi ada sebuah kepuasan lah, karena dari kita melihat dari rezim-rezim yang sebelumnya, bukan hanya di Pasaman, di daerah yang lain, itu kita kan selalu ada tokoh-tokoh yang rasanya kadang-kadang terlalu bersinar. Ya. Jadi meredupkan sinar-sinar yang lain. Tapi hari ini sepertinya pemuda, anak-anak muda mulai, walaupun saya tidak seterang Anda, tapi saya harus mulai untuk memberikan cahaya. Ya. Nah, sudah mulai, alhamdulillah. Nah, cuma dalam proses ini kadang-kadang kan jangan sampai yang muda-muda yang ingin masuk ke dunia politik terjebak dengan cara lama. Yang Terjebak konvensional. dengan cara transaksional. Ya. Nah, hari ini ibaratnya saya membuktikan, Chris, ke semua masyarakat Pasaman maupun Pasaman Barat, saya tidak ada mengeluarkan uang 1 peser pun untuk membeli suara. Tidak ada. Sepeser pun dari 2014, 19, 2024 tidak ada. Artinya, rupanya politik itu yang selama ini disampaikan oleh orang bahwa kalau nak do piti tidak mungkin. Iya, itu. Kalau tidak di Bali suara tidak mungkin. Iya. Itu terbantahkan. Iya, Secara teori terbantahkan. Terbantahkan. Tapi harus ada masyarakat ini memegang ibaratnya batali dapat diri, batampuak dapat dijinjing, harus ada. Iya. Kalau ndak dulu nan dipacik dari masyarakat, kok pasti lari ke uang. Iya, benar. Salah satunya itu hal yang tadi, mungkin dari versinya saya kartu sahabat. Nah, ini sekalian kita untuk menyampaikan ke anak-anak muda hari ini, cobalah berkreasi, berinovasi. Oh, mereka mau memakai kartu sahabat, sangat saya perbolehkan. Malahan kalau boleh saya menantang hari ini di pemilu yang ke depan, seandainya ini masih pemilu proporsional terbuka, silakan. Mau Bisa pakai, ditiru. boleh. Tidak Iya, ada iya. hak paten di sana. Iya, iya, benar. Karena kita nantang juga kalau boleh semua anggota DPRD memakai itu. Iya, iya. Sehingga ini lebih politik itu pasti berubah Iya. dengan stigma yang hari ini. Jadi silakan anak muda ikut berperan, tapi jangan lupa dengan tujuan berpolitik.
Kalau tujuan berpolitik mencari uang, saya pastikan tidak dapat. Iya. Dan saya pastikan juga kalau ambisi karena uang, KPK menunggu hari ini. Dan Hati-hati itu ya. hari ini. Nah, harapannya ke anak muda jangan sampai patah semangat dan ciptakan inovasi, jangan lupakan tujuan. Iya. Coba sama-sama kita robah paradigma selama ini yang menyatakan politik kotor dan seterusnya. Karena semakin banyak orang baik yang menjauhi politik, maka politik akan dikuasai oleh orang yang tidak jahat. baik. Benar. Jadi itu pesan berharga nih untuk teman-teman Kato yang masih muda yang peduli dengan politik, perlu dicatat ini. Nah, berikutnya seperti yang kita bicarakan di awal tadi, Uda adalah salah satu orang yang terlibat dalam tim Pasaman Bangkit. Nah, jargonnya Pasaman Bangkit. Nah, jadi yang ingin kami tanyakan, mungkin masyarakat tanyakan, bagaimana implementasinya? Kan ini udah menjelang 100 hari kerja nih. Ya. Bagaimana progres yang udah lihat di lapangan atau yang udah kawal? Ini implementasinya di lapangan apakah udah menunjukkan tanda-tanda kebangkitan, sudah dalam relnya, atau seperti apa di lapangannya dah? Kalau di lapangan secara umum kan secara makro ya. Ya. Jadi pemerintahan itu kan dia berfungsi sebagai pelayan bagi sekian ratus 300.000 lebih ya, 400 ribuan masyarakat jiwa yang ada di Pasaman. Ada sebuah pemerintahan yang dihasilkan dari sebuah politik, ada pemerintahan yang akan mengelola hajat hidup orang ratusan ribu ini. Kan itu pemerintahannya. Benar. Nah, direl atau tidak hari ini tentu memulainya dari pemerintahan ini. Jadi ketika politik menghasilkan kepala daerah membentuk birokrasinya untuk satu visi dan satu pandangan. Aplikasi ke bawahnya bagaimana hari ini? Apakah sudah menyentuh atau belum? Ada beberapa hal. Pertama, di saat pemerintahan hari ini Welly Suheri dan Parulian itu setelah dilantik, itu mereka mendapatkan warisan defisit 78 miliar. Nah, otomatis 78 ini menjadi kewajiban bagi pemerintahan hari ini untuk memikirkan bagaimana defisit ini menjadi selesai di tahun ini. Nah, otomatis apakah Progul itu bisa dijalankan dengan mengharapkan APBD? Otomatis kalau harapkan APBD repot. Sulit. Hari ini defisit, bagaimana cara kita mencantolkan sebuah kegiatan itu untuk bisa menyelesaikan Progul itu. Kita contohkan ambulan gratis. Itu kan salah satu Progul di saat kampanye kan itu yang disampaikan. Kemarin udah launching. Udah launching kan? Itu hari ke-34 itu, Chris. 34 hari pemerintahan itu berjalan. Bupati dan wakil bupati mampu meluncing ambulan gratis dan bantuan seragam gratis. Logikanya pakai APBD enggak pakai APBD. Defisit kan? Tapi pakai apa? Pakai kebijakan. Apa kebijakannya? Rumah sakit dan puskesmas itu kan blood itu artinya mereka itu mendapatkan uang dari BPJS, pemasukan dari klaim-klaim BPJS, dan mereka memutar sendiri. Jadi dapat uang, kalau rumah sakit itu 50 miliar per tahun. Nah, mereka itu mutar uangnya di sana, di rumah sakit itu untuk kebutuhan. Dan ambulan itu kan bentuk kebutuhan. Nah, ambulan itu semangatnya ada dua. Yang pertama, dulu ambulan ini memang gratis juga dari satu vaskes ke rujukan ke dari puskesmas ke rumah sakit. Itu tetap dibayar BPJS dulu. Masih. Tapi di dalam pelaksanaannya sewaktu yang dulu ada oknum yang bermain. Oknum ini meminta uang kepada pasien. Jadi kan sebelum berangkat ambulan itu minta dulu ke pasien untuk biaya BBM dan lain-lain. Pemanya kan 500.000 dari contohnya dari Duokoto ke Lubuk Saping. Padahal ini dibayar BPJS. Tapi karena tidak disiapkan oleh Blood dan belum ada ketentuan, belum ada semangatnya,
bisa jadi saat itu ambulan itu tidak ada minyak. Bisa jadi. Ini kan perkiraan kita yang dulu. Ketika tidak ada minyak, ambulan ini mau berangkat, otomatis kan si sopir minta ke pasien. Terpaksa. Bisa jadi seperti itu. Ini kan kita kurangilah prasangka yang jelek karena itu sebagian dari dosa. Ya kan? Yang positif. Nah, hari ini dengan kebijakan dan pengawasan yang ketat, ini tidak boleh. Benar. Berarti apa? Kebijakannya pemerintah hari ini mewajibkan puskesmas dan rumah sakit agar mempergunakan dana Blood itu untuk mengisi ambulan itu dengan BBM yang penuh. Mewajibkan sopir itu harus berada di tempat. Itu kan? Itu benar. Hanya bentuk kebijakan, tidak memakai uang. Nah, ketika ini selesai, berarti clear. Untuk rujukan berarti tidak ada lagi yang bermain. Yang kedua, untuk jenazah. Dulu jenazah itu bayar. Ada orang meninggal di rumah sakit, setelah itu diantar ke rumahnya itu bayar. Dan itu tidak ditanggung oleh BPJS. Hari ini yang dijadikan beban ke Blood. Dibebankan ke Blood. Artinya pembayaran ini itu yang dibayar itu sopir dengan BBM lagi. Jadi biasanya diminta kan 500.000, 600.000 umpamanya dari Lubuk Sekaping ke Duokoto atau ke Tapus. Dari rumah sakit. Nah, ini digratiskan, cukup dibayar BBM dan biaya insentif sopir saja. Tidak diminta untuk biaya layanan ambulan. Dan ini kan logikanya orang sudah berduka masa kita membebani lagi. Ini kan kurang etis sebagai kita pemerintah. Kalau bisa kita gratiskan, kenapa tidak? Itu satu. Yang kedua, dari puskesmas untuk layanan jenazah dari rumah duka ke pandam kuburan, gratis juga. Nah, jadi ini pun sebenarnya kan berapalah jauhnya. Masa kita tidak ini biarkan turut berduka lah. Nah, kira-kira ini kan tidak pakai APBD juga. Kebijakan lagi. Berarti selesai tanpa APBD, Progul ambulan gratis selesai hari ini. Berarti di relnya untuk tahun depan, berarti dipositifkan di tahun-tahun berikutnya sampai periode selesai, dipositifkan ambulan tetap gratis. Seragam gratis sama lonceng kemarin sama juga. Seragam gratis itu di APBD kan sudah kurang. Sekarang kita masuk ke dari basnya. Bas itu untuk yang fakir miskin yang masuk dalam asnaf kan boleh untuk diberikan ke anak-anak sekolah. Nah, pakailah dari bas itu bantuan 200.000 untuk anak SD, 300.000 untuk SMP. Sebenarnya campur tuh SD dengan MI. SMP dengan MTS. Nah, dicampur itu kemarin tuh. Itu sudah jalan juga, dan tahun depan dari APBD, sebagian APBD, sebagian dari BAS. Yang masuk kategori BAS di BAS, yang masuk kategori APBD nanti APBD yang membiayai di tahun 2026. Itu contoh dua hal itu. Jadi apakah ini masuk rel? Alhamdulillah dari sebagian besar Progul yang telah disampaikan oleh pemerintahan hari ini. Dengan rapat yang ke-8 sore ini, itu saya pikir sudah masuk ke dalam posisi relnya, fondasi yang bagus untuk tahun-tahun berikutnya. Berarti bisa dikatakan tadi setidaknya kami bisa menangkap yang pertama program unggulannya adalah ambulan gratis, dan itu sedang berjalan. Di dunia pendidikan juga ada seragam gratis, bahkan sudah merambah ke MIMTS, walaupun sebenarnya tanggung jawab dari pemerintah awalnya SMP, SD, SMP. Nah, jadi udah. Kalau di lapangan biasanya ada kendala nggak udah dalam pelaksanaan itu? Oh, pastilah. Nah, nanti di kolom komentar YouTube kita Kato bisa ya kalau ada lapangan kaduan masyarakat gitu ya. Di lapangannya saya gini, nanti bisa ditampung di Kato dan kita salurkan langsung ke Uda. Sangat boleh. Saran dan kritik yang membangun untuk semua keadaan kita, termasuk Dinas Pendidikan sendiri itu kan sudah keluar edaran LKS, dilarang. Nah, itu kan itu di masyarakat ada simpang siur juga tuh, pro dan kontra. Nah, itu yang mau saya tanyakan sebenarnya udah. Nah, mau nyentil ke sana dikit boleh udah ya? Pendapat udah lah
tentang kebijakan LKS, Ya. positif negatifnya dan simpang siur di masyarakat ini. Ya kalau bagusnya saya sarankan nanti Kato undang ini ya, undang kepala dinasnya ya, Sumbernya atau langsung. PLT-nya langsung. Tapi kalau secara kebijakan LKS itu kan sudah dilarang, Iya. dilarang bahwa tidak boleh mempergunakan LKS di tingkat SD, SMP dan seterusnya. Dari kementerian sudah larang dan seterusnya. Kenapa dilarang? Karena LKS ini sebenarnya satu sisi kan mempermudah guru mengajar. Iya. Sebenarnya. Tapi kadang-kadang isinya kan beda juga antara kurikulum dengan isi LKS. Iya. Nah, Nggak terlalu mewakili. ya tidak terlalu. Mungkin. Seharusnya guru-guru melalui KKG kelompok kerja guru, umpamanya jurusannya IPA, seharusnya ada kelompok kerja guru yang harusnya, Iya. ya kan, Iya. untuk membuat soal atau Modul. panduan modul, yang sebenarnya ini bisa dibiayai oleh bos. Bisa. Tapi kalau LKS kan uang dari Orang tua orang siswa. tua. Nah, jadi inovasinya guru berkurang dan seterusnya. Nanti kalau dibilang kan nanti kebiasaan. Sebenarnya LKS itu kebiasaan. Ketika sudah mudah, tentu minta maaf kepada para guru pahlawan tanpa tanda jasa lah ya. Dan hari ini sebenarnya kalau kita balikkan ke ruhnya guru. Kalau saya masih ingat waktu kecil-kecil dulu itu guru yang catat di papan tulis. Iya. PR untuk besok soal ini segala macam. Kalau sekarang kan sudah tidak. Ya, LKS inilah yang sangat ini kan. Dan terlepas dari pro kontra itu, kita ingin mengembalikan lagi marwah guru dan mengurangi pengeluaran dari masyarakat. Iya, beban orang tua. Beban orang tua kita ingin kurangi. Kalau saya hitung-hitung, Chris, 1 tahun itu sampai hampir 50 miliar. 50 miliar pengadaan LKS. Ya, dan ini kan sebenarnya cukup memberatkan. Dan saya rasa kita kembalikan saja ke yang seharusnya. Kembalikan. Jadi LKS itu saya nilai semangatnya itu mengembalikan semangat awal, mengembalikan jiwa pendidik kepada guru-guru sehingga bisa nanti memaksimalkan dari kurikulum, dari penterjemahan dari kurikulum ini kepada murid-murid sehingga lebih memahami dan seterusnya. Dan itu saya pastikan itu bisa diposit secara aturan. Jadi tidak perlu, kenapa kita harus membebani masyarakat uang bosnya ada. Kan logikanya seperti itu. Mending kita pakai uang bos lah. Sekarang sudah difasilitasi oleh pemerintah. Berarti itu kata kunci yang saya dapat tadi. Bahwasanya sebenarnya kalau kelompok kerja guru semacam KKG per kabupaten per mata pelajaran itu saya rasa sudah ada. Jadi kata kunci tadi modul yang dikembangkan oleh guru bisa didanai oleh dana bos. Ya. Nah, guru agak sedikit lega kalau begitu. Ya, jadi mereka pun kalau nggak salah kan bisa bikin buku dan mereka penerbit. Ya, ada. Dan ketika dicetak itu mereka dapat royalti itu. Iya. Ya kira-kira bukan maksudnya malahan itu difasilitasi. Gitu. Iya. Nah, baik guru-guru juga bisa lega dengan itu kan. Jadi dasarnya modul yang mereka kembangkan tidak harus difotokopi oleh siswa, tapi harus dana bos bisa difotokopi dan diperbanyak untuk siswa. Ya. Satu lagi udah agak nyerempet dikit nih. Ya. Mungkin udah dengar beritanya juga, ada beberapa viral di berita nasional juga masalah jembatan nih udah. Mungkin tahu maksudnya ya. Ada tempat penyeberangan yang seorang tenaga kesehatan yang berenang. Yang akhirnya berenang untuk mencapai akses karena keterbatasan akses ke sana udah. Sedikit komentarnya udah. Ini udah sampai TV nasional juga sih sebenarnya gitu ya. Miss-nya di mana atau memang bukan keterbatasan? Kalau saya pikir kan itu daerah itu kan sudah dari dulu ada. Iya. Saya pikir entah mana yang duluan daerah itu pada daerah kita yang lain lah ya. Sudah bertahun-tahun lah. Sanak famili dan sanak kita yang ada di sana itu mereka hidup di sana. Dan sudah lama sebenarnya jalan itu kan sudah dari kalau nggak salah itu 2008 kalau nggak salah itu pernah pemerintah daerah itu buka jalan ke sana 26 kilo kalau nggak salah. 2008. Nah, jadi mungkin karena hanya buka tentu dibiarkan 17 tahun sampai hari ini tentu sangat
inilah konturnya ada tanah yang longsor, Iya, iya. tertutup dan sehingga hari ini hanya bisa dilewati oleh roda 2. Dan sebelumnya itu ada jembatan, dan jembatan ini saya tidak bisa memastikan hari ini bencana alam atau ada karena sudah lapuk dan seterusnya lah. Nah, ketika ini roboh dan ada panggilan yang sakit dan Iya, akhirnya bidan hanya ini bertugas ke sana, ya. viral jadinya. Iya. Dan tidak bidan saja, kuah pun ya kan ada orang nikah kan. Iya, iya. Terpaksa berenang, kalau nggak jadi orang nikah kan. Iya, Kan iya. kasihan Terhambat juga. pula. Terhambat juga sunah rasul kan. Iya, iya, iya. Jadi kalau dari tanggapan pertama, ini sebenarnya hal yang fenomena hari ini lah ya. Kalau nggak viral tidak dapat perhatian, Ya, ya kan? benar. Dan alhamdulillah dengan viral dapat perhatian. Alhamdulillah. Alhamdulillah lah, Iya, benar. ya kan? Iya. Dengan ini dapat perhatian, otomatis tindakan jadi perhatian nasional dan menjadikan beberapa teman-teman di DPR RI, termasuk kita di provinsi, sebenarnya secara kewenangan ini kewenangannya kabupaten. Karena jalannya ruasnya itu ruas kabupaten. Terus kabupaten. Tapi kalau sudah di pusat, tentu otomatis namanya pemerintah pusat, mereka punya inpres dan banpres. Jadi uang ini bisa langsung dieksekusi terkait dengan hal-hal yang seperti tadi. Dan hari ini dapat perhatian dari pemerintah pusat, otomatis satu kebanggaan, satu ucapan terima kasih dari kita. Mudah-mudahan di tahun ini bisa terrealisasi, minimalnya jembatan itu bisa bukan permanen tapi jembatan gantung lah, minimal jembatan gantung bisa. Tapi akses jalan yang lebih parah itu. Akses jalan ini kita harapkan juga pemerintah pusat bisa melirik. Kalau dihitung-hitung hampir di atas 50 miliar lah. 50 Jadi kalau miliar. bantuan dari pusat kan enggak, tapi kalau APBD kita diarahkan ke sana, saya rasa pesimis. Tapi kalau pemerintah pusat, kita berharaplah teman-teman yang ikut andil dalam proses ini, mudah-mudahan mereka bisa memasukkan jalan juga untuk soundingnya. Mungkin itu, Chris. Iya, benar. Mungkin ada beberapa momen atau selalu digaungkan oleh bupati kita itu reformasi birokrasi. Reformasi birokrasi. Nah, yang ingin kami tanyakan di sini, sejauh mana praktek reformasi birokrasi yang menjelang 100 hari kerja ini terlaksana, terutama di sektor pelayanan publik udah, karena itu yang sangat dibutuhkan, yang langsung bersentuhan langsung dengan masyarakat ya. Jadi reformasi birokrasi di sektor layanan publik itu sejauh mana? Ya, jadi birokrasi ini pertama dari tim percepatan ini kan coba mengaduk antara birokrasi yang lama, produk lama, dengan hari ini. Hari ini kan tidak ada produk baru. Sampai hari ini itu tidak ada satu pun birokrasi yang ada mutasi, kan tidak ada. Masih mempergunakan meneruskan, Iya. masih meneruskan, mencoba untuk menyamakan persepsi, mencoba untuk menyentuh agar memang sama-sama visi dan misi kita melihat ke depan Pasaman ini seperti apa. Terkait reformasinya tentu pelayanan publik, contoh hari ini kita itu rapat yang ketiga kali dengan layanan kesehatan. 3 kali, termasuk ambulan gratis tadi. Iya, iya. Nah, logikanya hari ini yang sangat bersyukur, teman-teman di birokrasi sangat welcome dengan semua keputusan kebijakan yang diambil oleh pemerintah daerah, oleh bupati dan wakil bupati. Contohnya ambulan gratis, mempergunakan dana upload. Proses ini sangat soft. Iya. Artinya kita sudah memulai itu, termasuk pendidikan tadi kan? Iya. Pendidikan itu kan reformasi juga. Ada orang yang bilang yang prosesnya sekarang lagi kita kumpul pungli di dinas pendidikan terkait sertifikasi. Ada masalah LKS tadi. Itu kan banyak hal itu. Nah, membersihkan ini tidak gampang, Chris.
Iya. Membersihkan ini tidak gampang, pasti akan mengganggu kepentingan-kepentingan yang lain, kepentingan-kepentingan yang telah biasa, kebiasaan-kebiasaan yang berulang. Ketika hadir hari ini tentu sangat repot, Chris. Tentu banyak kepentingan orang-orang yang akan terganggu. Tapi hari ini kita tetap berkomitmen akan melakukan sesoft mungkin, akan melakukan selembut mungkin. Iya, iya. Supaya tidak ada lagi tujuannya itu memang murni ini kemaslahatan masyarakat Pasaman. Iya. Murni tujuannya itu. Karena kita bisa sampaikan hari ini, Chris, birokrasi ini akan selalu terjebak oleh politik praktis di setiap pemilihan. Iya, iya. Kepala daerah akan selalu sering terjebak oleh hutang politik dan hutang budi. Benar. Nah, hari ini kebetulan di posisi kepala daerah kita hari ini itu tidak mempunyai hutang politik dan hutang budi terkait dengan birokrasi. Jadi sangat santuy, Santuy ya. sangat santuy Iya, benar. untuk di dalam permasalahan. Makanya sampai hari ini sangat soft dan tidak ada, belum ada satupun yang dilakukan perombakan mutasi. Kalau beberapa tempat yang lain boleh kita cek. Iya, benar. Nah, itu malah ada yang nyuruh mengundurkan diri, ada yang mengintervensi ini. Kalau alhamdulillah di Pasaman tidak ada. Mudah-mudahan reformasi birokrasi untuk pelayanan publik ini karena prosesnya 6 bulan masa pemerintahan kita pemerintahan sekarang mematuhi dari Kemendagri, ya kita lihat prosesnya seperti apa dan punya kesempatan birokrasi kita ini, ASN kita ini punya kesempatan sampai nanti di 100 hari dan seterusnya untuk menunjukkan kemampuan mereka hari ini. Jangan bersikap, jangan politik praktis saja gitu. Iya. Berarti Bupati kita bisa lebih santuy. Dan Santuy. juga tidak ada terlibat hutang politik lah, balas budi atau segala macam. Jadi bisa lebih fleksibel dalam bergerak, dalam mengambil kebijakan, bisa lebih mengena gitu ya, Daya. Nah, tapi kita tampung juga beberapa aspirasi dari beberapa kalangan masyarakat. Mungkin ada beberapa kalangan menilai atau mengkritik mungkin udah ya. Belum sampainya tersentuh ke berbagai lapisan masyarakat, belum terasa ini bagaimana kebijakan-kebijakan menjelang 100 hari ini belum begitu luas. Nah, bagaimana udah menanggapi masukan dari masyarakat itu yang kadang masyarakat mungkin tidak tahu prosesnya yang rumit yang seperti yang udah ceritakan tadi kan, tapi kan kadang ada masyarakat yang tidak sabar yang mau instan gitu ya. Jadi mungkin udah sangat lama merindukan perubahan. Nah, bagaimana udah memandang itu semua? Ya itu enggak masalah, itu hal yang biasa, ibarat sebuah kerinduan lah. Iya, benar. Nah, kan kita pastilah pernah merasakan cinta dan rindu. Iya, benar. Kan? Dan hari ini masyarakat itu saking cintanya sehingga menimbulkan sebuah kerinduan untuk perubahan itu. Kan mereka menitipkan harapan kemarin. Iya, di Pilkada, PSU kan sudah kita lihat. Iya. Dan wajar, sangat wajar masyarakat ingin instan, ingin cepat, apa ini. Dan kita sangat menampung itu. Dan sekedar informasi, ini dari sekarang Agustus tanggal berapa ya? 12. Kalau tanggal 12 Agustus pelantikan itu 30 Mei. Berarti bulan Juli itu tanggal 31, berarti tambah 12 berapa tuh? 50 berapa hari sekarang ini? 65 hari. 65 hari. Kurang lebih ya. Kurang lebih. 65 hari untuk menjelang 100. Sebenarnya kan 100 hari itu, Chris, tidak ada sebuah aturan. Iya. Oh, ini 100 hari nggak ada. Cuma kan kita menilai ini dari proses saja. Iya. Masa di dalam 3 bulan ini tidak ada pergerakan. Nah, hari ini kalau boleh disampaikan, mungkin harapan masyarakat mungkin instan, dan kita berusaha mengejar instan ini di dalam 100 hari untuk bisa memberikan kepastian kepada masyarakat. Contoh simpelnya, hari ini kita meyakini defisit yang 78 miliar itu bisa ditekan sampai berusaha untuk lunas. Itu bukan kerja yang gampang sebenarnya. Gampang, 78 miliar keras untuk lunas di akhir tahun kan. Itu yang pasti yang paling berat. Yang kedua, ingin memastikan, contoh hari ini
kalau ingin merasakan betul nggak kita kerja, kan nggak mungkin saya mendoakan masyarakat Pasaman sakit naik ambulan kan, kan nggak mungkin. Iya. Tapi Kalau dapat rumah sakit sepi. sepi. Iya. Nah, tapi kalau ingin rasakan itu salah satu. Kalau Iya. ada keluar itu salah satu. Salah satunya. Ya, contoh tadi saya lihat di media sosial kan ada ucapan terima kasih dari anak SD kepada Pak Bupati karena udah terima bantuan 200.000 untuk seragam sekolah. Cuma ini kan proses, Chris. Iya, iya. Kan tidak bisa simsalabim Iya, semua ini langsung berproses. jadi, tidak bisa. Tapi saya meyakini itu apa yang diharapkan masyarakat perlahan insya Allah itu berada di dalam jalurnya, di relnya. Iya, iya. Insya Allah masyarakat akan merasakan. Mungkin belum sampai setahun lah, tahun depan itu bajak gratis itu November, Chris. November tahun ini. Tahun ini itu kita launching. Iya, iya. Pemerintah daerah Bupati akan launching di bulan November karena ini harus memakai APBD. Jadi Bupati harus tidak menerima mengikhlaskan mobil dinasnya. Iya, iya. Ya serius. Iya, benar. Saya juga Mengikhlaskan. dengar beritanya. Iya. Salah satunya untuk bajak gratis. Nah, jadi berharap kecintaan, kerinduan dari masyarakat mudah-mudahan pasti bisa bersabar lah. Iya. Nah, teman-teman bekerja, Pak Bupati, Pak Wakil Bupati pun bekerja dan insya Allah tak lama lagi aroma kebangkitan itu pasti akan tercium. Insya Allah. Dan insya Allah bisa dirasakan. Iya, oke. Wow, ini banyak sebenarnya pertanyaan yang ingin kita sampaikan udah. Cuman mungkin kita bagi beberapa episode kalau udah mudah-mudahan berkenan kembali hadir di sini. Terakhir udah kita ingin closing statement. Udah sebagai anggaplah juru bicara atau tim Pasaman Bangkit, apa pesan yang bisa udah sampaikan kepada teman Kato, masyarakat Pasaman secara umum? Silakan udah. Ya, makasih. Hari ini belum 100 hari. Belum 100 hari pemerintahan Weli Sueri dan Parulian. Kita tetap mencoba memaksimalkan supaya apa yang menjadi harapan masyarakat itu menjadi kenyataan. Cuma hari ini yang ingin disampaikan betul, Chris, itu terkait mungkin ada pendapat-pendapat yang agak kurang bagus terkait dengan tim percepatan. Seolah-olah tim percepatan ini itu menjadi pengambil kebijakan. Tim percepatan tidak mengambil kebijakan. Rasanya ingin klarifikasi lah ya. Iya, iya. Tim percepatan itu membantu bupati dan wakil bupati untuk memastikan progul mereka, kampanye mereka waktu dulu itu masuk di dalam proses kebijakan pemerintah. Itu yang ada di tim percepatan. Artinya hari ini saya ingin menyampaikan kepada seluruh masyarakat Pasaman, kita ini menjadi bagian dari itu. Nah, untuk bisa memastikan harapan itu menjadi kenyataan. Karena memang semua hal ini, baik dari semua sektor, dari semua leading sektor yang ada, itu memang akan sangat sulit jika ini hanya kita serahkan pada 1-2 orang. Memang sangat tidak mungkin. Transisi memakan waktu. Iya. Dan hubungan penyamaan persepsi, visi dan misi perlu. Karena dari setiap keadaan itu selalu bertukar pemerintah latih bolo kalau sekali aja kadang, sekali tapian berubah. Yang berubah. Nah, hari ini tentu banyak hal yang harus kita pertimbangkan. Harapannya apa? Harapannya kepada masyarakat hari ini kami hanya mohon doa. Mohon doa kepada masyarakat agar tetap istiqomah dengan niat awal. Niat awal adalah untuk kemaslahatan umat, perubahan untuk Pasaman, Pasaman bangkit. Mohon doa agar tetap istiqomah kami dengan niat itu. Tidak ada niat yang lain. Semoga apa yang kita lakukan hari ini memang betul-betul menjadi sejarah cikal bakal agar Pasaman itu bisa duduk sama rendah, berdiri sama tinggi dengan kabupaten kota lain. Begitu, Chris. Wow, terima kasih udah. Ya, sama-sama. Mudah-mudahan apa yang kita berbincangkan hari ini sangat menginspiratif oleh masyarakat dan muara dari itu semua kita inginkan Pasaman bangkit. Ya. Oke. Baik, teman Kato sekalian, kekuasaan tidak hanya berkaitan dengan bagi-bagi kursi,
politik juga berkaitan dengan tanggung jawab dan janji yang harus ditepati. Kita kawal terus 100 hari kerja dan hari-hari berikutnya. Mudah-mudahan Pasaman bangkit. Ikuti terus episode-episode berikutnya dalam Kato Podcast berbagi inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.